Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk mempelajari agama kita, mempelajari tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di dalam belajar agama, istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah di dalam mengamalkannya, sehingga semuanya bisa menjadi bekal kita kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang hadis Arba'in An-Nawawi, yaitu kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yang berisi tentang 42 hadis, yang berisi hadis-hadis tentang pokok-pokok agama Islam. Sekarang kita masuk hadis yang ke-21, yaitu tentang iman dan istiqomah. Iman dan istiqomah. Kita bacakan hadisnya. An Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amrah, beliau bernama Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada orang selain engkau. Kemudian beliau SAW menjawab, qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Di hadis ini sahih sekalian. Hadis ini merupakan hadis yang sangat singkat, padat, dan sangat indah, yang merupakan kekhususan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu jawami'ul kalim. Jadi perkataan beliau itu singkat, padat, jelas, mengandung makna yang dalam dan luas. Ini diantara kekhususan dan kelebihan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian makna perkataan sahabat tadi Abu Amr, yang dia mengatakan Abu Amrah, beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada orang lain selain engkau. Maksudnya adalah, ajarkanlah kepadaku suatu perkataan tentang pengertian Islam yang jelas bagi dirimu, sehingga tidak perlu lagi bagiku menanyakan tafsirnya kepada selain engkau, dan aku mengerjakannya dan bertakwa kepada Allah dengannya. Maka kemudian Nabi SAW menjawab, qul amantu billah thumma istaqim. Kemudian katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Sabda beliau SAW, qul, katakanlah, ini maksudnya adalah katakanlah dengan lisanmu disertai dengan
kepadanya, yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, yang maha tinggi, dan wajib disucikan dari sifat-sifat yang jelek. Apa saja yang dijadikan Allah hak, maka itu adalah hak, kebenaran. Dan apa saja yang dijadikan Allah batil, maka itu adalah batil. Kemudian makna sabda beliau "Tsumastaqim", kemudian istiqomahlah, yaitu istiqomahlah di atas konsekuensi dari perkataan tersebut, berupa melaksanakan apa-apa yang dicintai Allah Ta'ala, yang mendatangkan keridhaan dan kecintaannya, serta menjauhkan diri dari kemurkaannya, dengan meninggalkan apa saja yang dapat mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu sekalian rahimahullah, ini merupakan keutamaan istiqomah. Jadi istiqomah ini merupakan sesuatu yang sangat utama dalam agama kita. Dan ini memang berat sekali. Yang berat itu memang adalah istiqomah. Bagaimana kita bisa istiqomah dalam agama ini. Makanya istiqomah ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya istiqomah ini merupakan sebab lapangnya rezeki dan luasnya kehidupan di dunia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 16. Allah berfirman, "Wa alla istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa." Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yaitu agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Imam Al-Qurtubi rahimahullah beliau mengatakan, maksudnya seandainya orang kafir itu beriman, niscaya kami berikan kepada mereka keluasan di dunia dan kami lapangkan rezeki untuk mereka. Wa alla istaqamu, sekiranya mereka tetap berjalan lurus, tetap istiqomah di atas jalan itu, yaitu agama Islam, maka Allah akan mencurahkan rezeki untuk mereka. Ini di antara keutamaan istiqomah. Di antara keutamaan istiqomah. Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan, istiqomah ini artinya adalah konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita konsisten di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini istiqomah. Dan ini memang berat sekali ini. Kemudian di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat ke-30. Ini juga tentang keutamaan istiqomah. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ini juga di antara keutamaan istiqomah. Imam Ibnu Daqiq rahimahullah beliau mengatakan, maksudnya mereka beriman kepada Allah yang Maha Esa, kemudian istiqomah di atas tauhid dan di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala hingga Allah mewafatkan mereka. Maka para malaikat akan turun menuju orang-orang yang istiqomah ini ketika mereka. Ini di antara keutamaan istiqomah. Kemudian terus sekalian rahimakumullah, bagaimana kiat atau cara-cara agar kita bisa menggapai istiqomah, agar kita bisa tetap teguh di atas
sehingga kita bisa menempuh jalan tersebut. Begitu juga dalam agama kita ini, kita tidak hanya tahu tentang surga, tentang neraka, tapi jalan menuju surga ini kita tahu atau tidak. Ini harus kita ketahui, pelajari. Jalan menuju neraka ini bagaimana supaya kita bisa menjauhinya. Jalan menuju surga ini apa saja, sehingga kita bisa berusaha untuk menempuhnya. Begitu Bapak sekalian. Termasuk istiqomah ini. Di antara kiat yang bisa mengantarkan kita kepada istiqomah, yang pertama adalah taubat nasuha. Taubat nasuha, yaitu kita bertobat dari dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita menyesali dosa kita, kemudian meninggalkan dosa kita, kemudian kita bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Dan kalau ada hubungan dengan manusia, kezaliman antar manusia, maka harus apa? Harus kita berusaha untuk dihalalkan. Ini diantara syarat taubat nasuha. Maka diantara bentuk bukti kesungguhan taubat kita, yang pertama itu tadi, ya kita tinggalkan dosa tersebut. Kalau ada orang ingin taubat dari suatu dosa, kok dia masih melakukan, nggak mau meninggalkan, maka taubatnya belum taubat nasuha, belum sungguh-sungguh taubatnya. Kemudian yang kedua, senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan syirik. Dan menjauhkan syirik, yaitu menyebutkan Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, muraqabatullah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, baik dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan. Ini diantara tips supaya kita bisa istiqomah. Yaitu apa? Kita muraqabatullah. Kita hadirkan dalam hati kita bahasanya apa? Kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ketika terang-terangan maupun ketika kita sedang rahasia, kita sedang sendirian. Itu Allah selalu mengawasi kita. Itu diantara tips apa? Supaya kita bisa istiqomah. Meskipun kita sendirian, tetap kita berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian muhasabah, yaitu introspeksi segala amal perbuatan yang telah dikerjakan. Kemudian selanjutnya mujahadah, yaitu berjuang sungguh-sungguh untuk menggembleng jiwa di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian cara tetap teguh di atas istiqomah, yaitu diantaranya adalah ikhlas dalam beramal dan mutaba'ah, yaitu mengikuti contoh Rasulullah SAW. Ini diantara cara untuk bisa istiqomah. Kita beramal senantiasa ikhlas dan ittiba, mengikuti tuntunan Nabi SAW. Dan begitulah syarat diterimanya amal, harus ikhlas dan benar. Tidak cukup hanya ikhlas, tapi harus benar. Ini masalah ibadah sekalian. Ada masalah dunia lain lagi. Kemudian juga diantaranya menjaga sholat 5 waktu. Kemudian menuntut ilmu syar'i. Nah, ini juga diantara tips, diantara cara supaya kita tetap bisa istiqomah di atas agama ini. Yaitu dengan apa? Dengan terus berusaha menuntut ilmu syar'i, terus belajar agama. Tidak hanya mencukupkan diri kita dengan bermodalkan ilmu agama sejak kita dulu SD, SMP, SMA, yang mana pelajaran agama itu seminggu cuma berapa kali? Cuma 2 hari. Saya sudah lupa. 2 hari itu pun paling cuma berapa jam? Paling 1-2 jam. Itu pun kalau nggak bolos, Kalaupun nggak bolos, kalau nggak tidur, kalau di kelas tidur ya nggak masuk ilmunya. Atau kita hanya mencukupkan diri, belajar agama itu hanya seminggu sekali, yaitu saat apa? Jumatan, dengarkan khutbah Jumat, itu saja masih sambil ngantuk, sambil tidur. Itu kalau kita belajar agama model seperti itu, cuma mengandalkan khutbah Jumat, ini kira-kira bisa tambah pintar nggak, tambah paham agama enggak? Nggak bisa. Cuma mengandalkan seminggu sekali pas khutbah Jumat. Itu pun saja kita sambil ngantuk-ngantuk,
Nanti sudah komat baru bangun. Itu kalau ditanya itu bingung gitu. Mau khotibnya khotbah tentang apa Pak? Apa ya? Kita mau sekilas kayak tentang iki gitu. Padahal karena ngantuk-ngantuk ya, salah menyimpulkan. Maka kalau sebenarnya tidak bisa gitu. Maka kita harus berusaha belajar agama. Misalnya membuat kajian-kajian agama yang bermanfaat bagi kita. Tidak usah muluk-muluk kan. Kita belajar agama itu dari dasar. Yang penting itu pokok. Paling dasar. Yang paling penting bagi kita. Misalnya tentang akidah, tentang bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas tentang misalnya rukun Islam. Rukun Islam yang pertama itu apa? Syahadat. Ini sudah paham belum kita tentang syahadat ini? Syahadat la ilaha illallah, rukun dan syaratnya apa? Syahadat Muhammad Rasulullah, rukun dan syaratnya itu apa? Kemudian rukun Islam yang kedua apa? Sholat. Sudah belum kita berusaha belajar tentang sholat? Sajane sholat ini kita ini bener ora. Bagaimana sih sholatnya Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang sahih. Maka kita adakan misalnya kita mengikuti kajian tentang bagaimana sifat sholat Nabi. Kita belajar lagi tentang sholat, bagaimana gerakannya, sujud itu tangannya bagaimana, yang dibaca apa, sesuai hadis yang sahih. Kemudian termasuk itu masalah wudhu, sudah betul nggak wudhu kita? Musafidul begini itu betul atau tidak? Apakah Nabi itu dulu begini? Ataukah istinsyak begitu? Kemudian seperti itu. Ini kalau nggak belajar nggak tahu kan? Dan kalau kita mau belajar sebentar sebenarnya, belajar cara wudhu, belajar cara sholat itu sebentar kan? Sebentar. Kajian beberapa kali selesai. Kalau kita mau. Kemudian tentang puasa dan seterusnya. Kemudian rukun iman iman kepada Allah itu bagaimana penjelasannya, apa konsekuensinya, rukun kepada apa, iman kepada malaikat itu bagaimana, dan seterusnya. Itu sudah belum kita berusaha mempelajari hal-hal yang mendasar seperti ini. Tidak usah muluk-muluk, tidak usah muluk-muluk untuk ngomong macam-macam. Yang dasar yang manfaat bagi kita. Kita belajar tentang sholat yang benar, kemudian kita amalkan, itu manfaat Pak seumur hidup. Manfaat untuk bekal kita ke akhirat. Kemudian belajar bagaimana membaca Quran yang benar misalnya, itu manfaat itu, tidak usah muluk-muluk kita. Belajar tahsin, tajwid, ini kayaknya orang banyak menyepelekan. Padahal itu penting Pak. Dan itu rentetannya itu banyak itu Pak. Kalau kita bisa baca Quran dengan benar, maka kita ketika sholat kita juga bisa membaca dengan benar. Terutama Al-Fatihah misalnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan Al-Fatihah ini karena dia rukun sholat, itu kalau baca Al-Fatihahnya tidak benar, salahnya itu fatal, bisa merusak makna, itu bacaan Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau bacaan Al-Fatihah tidak sah, berarti rukunnya sah, sholatnya sah apa betul ini? Betul Pak, karena Al-Fatihah rukun sholat. Bahaya betul ini Pak, bahaya loh Pak. Kalau kita tidak bisa belajar cara membaca Al-Fatihah yang benar, itu rentetannya bahaya. Sholatnya bisa tidak sah. Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya. Jadi sholat itu rukun sholat. Al-Fatihah rukun sholat. Harus belajar kita Pak. Gimana Pak cara baca Al-Fatihah? Coba saya seorang jenengan cek Pak, sudah betul atau belum? Ada atau tidak kita kerentek kemauan seperti ini itu ada atau tidak? Pengen memperbaiki bacaan Fatihah kita, ada nggak kayak ya ha yang dibaca ha, tidak dibaca kha misalnya. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahim pakai ha misalnya, artinya Maha Penyayang. Kalau dibaca Ar-Rahim artinya wangi Pak, berubah maknanya Pak. Fatal sekali. Nanti kalau kita berdoa juga mesti salah terus itu. Kalau kita belum bisa membedakan misalnya ha dan kha, antara a dan a, antara ha dan ha, itu kalau kita nggak bisa bedakan ini Pak, nanti kita ketika baca Quran ya mesti salah terus, ketika baca doa mesti salah terus Pak. Baca doa kita, baca doa ketika rukuk, mesti ya salah terus. Wong kita mengucapkan huruf hijaiyah ini salah-salah kasihnya. Kemudian kita doa sehari-hari itu mesti salah terus. Salah terus Pak. Doa masuk
WC, doa bangun tidur. Ini kita baca doa terus. Maka begitu juga sebaliknya, ketika kita belajar tajwid, membaca Quran yang benar, belajar mengucapkan huruf hijaiyah dengan benar, itu nanti manfaatnya sangat banyak sekali. Jangan pas baca Quran benar, sholatnya benar, kemudian ketika baca doa, ya mesti benar, Pak. Karena bahasa Arab itu salah sedikit hurufnya beda maknanya. Jangan berdoa, berdoa memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah pakai ha, itu artinya beda, Pak. Alhamdulillah artinya segala kebinasaan bagi Allah. Fatal sekali. Harusnya pakai ha, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jenengan sering berzikir seperti itu kan? Alhamdulillah kan sering. Habis sholat jenengan apa zikir? Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kalau sholat, kalau bacanya salah, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala kebinasaan bagi Allah, segala kebinasaan itu. Terus jenengan berapa kali itu sholat itu tiap hari mendoakan kebinasaan bagi Allah, segala kebinasaan bagi Allah, itu kan luar biasa, fatal sekali. Maka ini pentingnya kita terus belajar, belajar dari yang dasar dan penting bagi kita. Tidak usah belajar yang muluk-muluk, Pak. Ini negara ini piye iki kahanane. Lo mikir negara itu apa? Maca Qur'an saya belepotan mikir negara. Nggih, wis ana sing mikir. Nggih, enggak ditanya kita dikubur negaramu kok kayak ngene iki piye kuwi menengahi, enggak ditanya, Pak. Yang ditanya apa? Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Kenapa kok kowe umur sama-sama ini durung iso maca Qur'an? Ngopo wae kuwi? Nah, ditanya umur kita ditanya, Pak. Ya, kita menggunakan umur kita itu untuk apa saja, ya, seperti itu. Ya. Kita ajukan kajian-kajian rutin, ini manfaat sekali, Pak. Kajian tentang sholat, bahas akidah, tentang tajwid, ini penting sekali. Ini kalau kita bisa istiqomah, ini diantara cara kita bisa istiqomah di atas agama ini. Ya, seperti itu, Pak. Ini diantara tips supaya kita bisa istiqomah, terus belajar ilmu agama. Kemudian selanjutnya, takut kepada Allah dengan mengingat pedihnya siksa neraka. Ini juga dia bisa istiqomah. Kita selalu takut pada Allah, selalu ingat-ingat tentang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara cara yang lain supaya istiqomah, yaitu mencari teman yang baik, mencari teman yang soleh. Karena Nabi SAW bersabda, al-mar'u 'ala dini khalilihi, yaitu seseorang itu akan mengikuti agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka perhatikanlah dengan siapa dia berteman dekat, bersahabat. Seseorang itu akan mengikuti agama sahabatnya. Maka kalau kita pengen baik, pengen istiqomah di atas ketaatan, maka bergaullah, bersahabatlah dengan orang-orang yang istiqomah di atas ketaatan. Jenengan pengen sregep ngaji, Pak, kumpulannya ini kalian ngomong sing sregep ngaji, sering taklim gitu nih. Ibu-ibu misalnya, itu kalau kumpulannya dengan orang sregep taklim, mesti ibu-ibu juga semangat apa? Taklim, saling mengingatkan. Ayo Bu, dina iki ana taklim ning kono. Ayo Bu, dina iki ana apa? Ngaji Quran ning rohani misalnya. Saling mengingatkan, istiqomah, Pak. Tapi kalau bergaulnya dengan orang yang enggak pernah taklim, enggak semangat taklim, malah saling mendumbosi nanti. Arep teng ndi Bu, me taklim, bendina kok taklim ibu, ora bosen sampeyan itu digembosi kan. Oh iya, taklim memang wis tuwa saya taklim ae gitu. Harusnya Pak, justru semakin tua ini kan apa? Semakin semangat taklimnya, semakin semangat belajar agama. Soalnya ini bekal kita itu apa? Di akhirat, Pak. Sudah semakin sepuh, semakin dekat kita dengan kematian. Harusnya semakin semangat, bukan malah apa? Aku wis tuwa, Pak, aku tak nang baik, ora usah takliman wis tuwa. Justru tua itu apa? Harus lebih semangat. Karena sudah semakin dekat semakin dekat. Kemudian yang terakhir, jangan lupa yaitu sering senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah agar diteguhkan dari istiqomah. Doa itu juga penting, karena Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Makanya doa yang sering dibaca Nabi diantaranya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah aku di atas agamamu. Ini diantara doa yang sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Nabi itu sudah dijamin Allah masuk surga, sudah dijamin apa? Diampuni dosa-dosanya. Tapi beliau masih berdoa
sudah dijamin Pak. Dan beliau ketika masih hidup Nabi bersabda Umar fil jannah, sudah jalan surga Pak, itu sudah di stempel masuk surga Pak. Tapi beliau masih khawatir jangan-jangan beliau termasuk orang munafik. Makanya beliau terus bertanya kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, Hudzaifah bin Yaman. Ini sahabat sir Rasulullah SAW. Ini adalah sahabat yang Rasul itu membocorkan nama-nama orang munafik. Itu Rasul hanya membocorkan kepada sahabat Hudzaifah bin Yaman. Berarti dinamakan sahabat sir, sahabat rahasia. Nah, Umar ini saking penasarannya, Pak, saking khawatir jangan-jangan beliau masuk orang munafik, beliau tanya terus, Pak, siapa saja itu orang munafik? Tapi beliau nggak mau membocorkan, ya sudah berjanji harus untuk merahasiakan. Akhirnya Umar bin Khattab nggak kalah pinter, Pak. Wes, kalau nggak mau menyebutkan, apakah saya termasuk orang yang munafik? Gitu, Pak. Kemudian akhirnya Hudzaifah bin Yaman tidak, wes ojo takone gitu. Masih khawatir loh, Pak, jadi orang munafik. Ya. Makanya kalau setiap ada orang mati, ya zaman saya dulu, kemudian Umar ini senantiasa melihat Hudzaifah bin Yaman. Iki melu nyolati ora. Kok nek gak nyolati berarti munafik ini. Karena yang tahu orang munafik cuma Hudzaifah bin Yaman yang dibocorkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Hudzaifah melu nyolati, oh berarti ini aman iki, gak munafik, nyolati gitu, Pak. Masih khawatir, Pak. Sedangkan kita belum ada jaminan surga, gitu. Dan seterusnya. Seakan-akan kita sudah yakin istiqomah gitu kan ya. Hanya bermodal apa tadi? Bermodal ya, belajar agama ya setiap Jumat sekali ya, dengarkan khotbah sambil tidur ya. Itu enggak tambah pinter ya kan. Jadi sampai tua itu ya tahunya itu aja, Islam ya khotbah Jumat itu aja. Ya semoga bagi sekalian ini bisa membuka hati kita ya supaya kita bisa lebih semangat ya belajar agama kita ini. Sehingga kita mudah-mudahan termasuk orang yang istiqomah. Ya, amin ya rabbal alamin. Demikian semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha